Pada cerita kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul Yang Mulia Gongcho Fude Zhensheng. Jika nanti kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Pada zaman dinasti Zhou, di bawah kepimpinan Kaisar Wu, terdapat seorang menteri yang sangat pandai dan bijaksana, Zhang Fude, atau yang lebih dikenal Tio Hok Tek. Beliau lahir di tanggal 2 pada bulan kedua 1134 sebelum Masehi. Sejak kecil, ia menunjukkan sebagai seorang yang berbakat dan sangat pandai. Ia pun dikenal mempunyai hati yang sangat mulia. Saat berusia 7 tahun, ia telah mempelajari sastra kuno. Ia pun terkenal sangat jujur, sering menolong fakir miskin, supel, dan pandai bergaul. Saat berusia 36 tahun, Zhang Fude diangkat sebagai menteri yang bertugas mengurus perpajakan rakyat. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana karena tidak pernah membebankan rakyatnya. Beliau juga dikenal sering memberikan keringanan atau membebaskan pajak bagi para petani yang sedang mengalami gagal panen. Rakyat pun sangat mencintainya. Setelah 3 hari beliau meninggal pada usia yang ke-102, wajah beliau sama sekali tidak berubah. Masyarakat pun menjadi terkejut. Sayangnya, kedudukannya diganti oleh Wei Chao yang terkenal tamak dan kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Rakyat pun sangat menderita dan banyak yang meninggalkan kampung halamannya. Banyak rakyat yang merasa kehilangan dan mendambakan sosok Tio Hok Tek yang bijaksana. Disinilah mereka mulai membuat tempat persembahyangan untuk mengenang jasa Tio Hok Tek dan sebagai tempat untuk memohon perlindungannya. Mereka pun memberikan gelar kepada Tio Hok Tek dengan memberikan nama Hok Tek Zhensheng yang diyakini sebagai Dewa Bumi. Kisah ini bermula ketika ada satu keluarga miskin yang mendambakan sosok Tio Hok Tek memimpin desa, sehingga membuat rakyat damai dan makmur. Lalu dengan cara yang sederhana, mereka mengambil 4 buah batu bata dan dijadikan rumah-rumahan kecil dan membuat tulisan Hok Tek Zhensheng yang diletakkan di dalamnya, serta mengambil pecahan tempayan untuk dijadikan tempat dupa. Mereka pun bersembahyang pagi dan sore, memohon kepada Gongcho Hok Tek Zhensheng. Namun, sungguh di luar dugaan, keluarga miskin yang sungguh-sungguh bersujud kepada Gongcho Hok Tek Zhensheng tidak lama kemudian menjadi kaya raya. Berkat permohonan dan ketulusan hatinya, para petani pun mengalami panen besar.
Hewan ternak bertambah banyak, sehingga rakyat pun menjadi makmur, serta terhindar dari malapetaka. Orang desa pun percaya pada kemuliaan Kongco Hoktek Jensin, dan mereka pun sepakat untuk membangun sebuah kelenteng sebagai tanda terima kasih untuk kebaikan dan berkah Kongco Hoktek Jensin. Dan pada zaman dinasti Shang, seorang penasehat agung kerajaan yang bernama Lein membuat makna panen raya dengan istilah Hoktek Jensin, yang berarti memperoleh rezeki dalam kebajikan. Makna inilah yang kemudian menjadi populer dan mengakibatkan munculnya tokoh baru, yaitu Hoktek Jensin sebagai dewa rezeki yang seolah-olah berbeda dengan dewa bumi. Kongco Hoktek Jensin juga sering disebut Tutikong, yang berarti kakek, untuk menggambarkan kedekatannya dengan masyarakat awam. Seperti dewa pada umumnya, Kongco Hoktek Jensin atau Tutikong juga mempunyai masa jabatan yang terbatas. Jabatan Kongco Hoktek Jensin atau Tutikong biasanya diduduki oleh orang yang selama hidupnya banyak berbuat kebajikan dan sering menolong masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tempat mempunyai Kongco Hoktek Jensin atau Tutikong tersendiri. Pada zaman dahulu, sembahyang Tutikong dilakukan pada bulan 8, tanggal 15 penanggalan Imlek, yaitu pada masa panen akhir tahun. Pada hari itu, masyarakat melaporkan hasil panen mereka. Namun, acara tersebut kini biasanya dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, bersamaan dengan para dewa dan dewi lainnya. Kisah Kongco Hoktek Jensin atau Tutikong ini adalah yang paling populer yang beredar di kalangan masyarakat. Namun, kisah Tutikong ini pertama kali tercatat pada zaman Kaisar Yuanchang di zaman dinasti Ming pada tahun 2514 sebelum Masehi. Pada suatu tempat yang bernama Jiuzhou tercatat ada sebuah kelenteng Tutikong